Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan tetap semangat ya. Semoga masih dalam keadaan semangat yang bertambah dan bertambah setiap harinya. Pada pertemuan kelima ini kita akan mempelajari modul kelima, yaitu laba atas transaksi perusahaan aset tetap yang ada pada buku materi pokok akuntansi keuangan lanjutan 1 Eksi 4309. Saya berharap agar semua mahasiswa sudah mendownload materi inisiasi yang telah disediakan dan juga bisa mengambil referensi dari berbagai macam sumber seperti buku, artikel, website, ataupun diskusi yang dilakukan. Jangan lupa setiap mahasiswa wajib mengisi yang pertama daftar kehadiran, yang kedua mendownload materi-materi PPT, BMP per modul, dan bahan-bahan lain yang telah disediakan. Lalu yang ketiga mengerjakan soal kuis mingguan, dan yang keempat menjawab pertanyaan diskusi. Capaian pembelajaran umum pada saat ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dan prosedur untuk mengeliminasi pengaruh laba yang belum terrealisasi terhadap aset tetap dalam konsolidasi satu baris menurut metode ekuitas dan dalam laporan konsolidasi. Sementara untuk capaian pembelajaran khususnya, mahasiswa dapat menjelaskan dampak laba atas transfer aset tetap antar perusahaan dalam membuat kertas kerja konsolidasi. Lalu yang kedua, menggunakan laba atas transfer aset yang belum terrealisasi baik oleh perusahaan induk maupun perusahaan anak. 3. Dapat mengakui realisasi laba atas transfer aset yang sebelumnya ditangguhkan, baik oleh perusahaan induk maupun oleh perusahaan anak. Yang keempat, menyesuaikan perhitungan jumlah hak minoritas terhadap laba atas transfer aset antar perusahaan. Transaksi antar perusahaan afiliasi yang melibatkan penjualan dan pembelian aset tetap akan menimbulkan laba atau rugi yang belum terrealisasi bagi perusahaan atau entitas konsolidasi. Nah, entitas konsolidasi itu akan mengeliminasi atau menangguhkan laba dan rugi dalam pelaporan hasil operasi dan posisi keuangannya. Nah, menurut metode ekuitas, laba dan rugi tersebut juga ditangguhkan dalam pelaporan posisi keuangan serta hasil operasi perusahaan induk. Nah, penyesuaian yang diperlukan untuk mengeliminasi pengaruh laba antar perusahaan terhadap aset tetap serupa tetapi tidak identik dengan laba persediaan yang belum terrealisasi. Atas aset tetap akan mempengaruhi laporan keuangan sampai aset terkait atau aset yang bersangkutan dijual kepada pihak luar entitas konsolidasi atau bisa juga aset itu habis terpakai oleh perusahaan afiliasi pembeli. Nah, PPT kali ini akan mengurai ini semua tentang transaksi aset yang dihasilkan dari laba antar perusahaan. Dan PPT ini akan memberikan kita logika berpikir dan contoh terkait soal transaksi yang sudah dijelaskan di atas, sehingga mahasiswa mampu memahami materi pada pertemuan ini. Sekian saja dari saya untuk sesi sapaan bagian kelima. Terima kasih. Tetap semangat. Salam sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.